Perbedaan mengantarkan kebersamaan, kebersamaan mengantarkan kebahagiaan, kebahagiaan mengantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula lah masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga yang hancur, maka itu adalah pertanda awal dari kehancuran sebuah bangsa. Seperti ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna kama yajibu an takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, melainkan dibangun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Keluarga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persaingan semata. Prihatin kami atas dasar tersebut, tergugahlah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Pembinaan Generasi Berdasarkan Al-Quran, dengan rujukan surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu,
hendaklah bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa di'afan bermakna lemah harta. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah harta, lemah ekonomi, anak-anak, remaja, dan generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak faham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak tentang Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Bait satu siap dengan baik melahirkan generasi yang kuat. Lantas bagaimana menciptakan generasi yang Qurani? Sebab dalam surah At-Tahrim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan adalah penjaganya malaikat keras dan memakai perintahnya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Hadirin para calon penghuni surga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, lantas bagaimana menjaga keluarga kami?" Lalu Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjut, Imam Ali Asy-Syahabuni dalam tafsir Syafwan Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu, peliharalah anak
anak-anakmu, istri-istrimu dari siksaan neraka yang pedih dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan kejahatan dan melaksanakan kebajikan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo no Migaki, seorang Yakuza, mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka sosok anak-anak muda rahim ibunda hidup dalam kemegahan, namun tak pernah kasih sayang orang tua. Sebaliknya Muhammad Imam Syafi'i hidup dalam keluarga yang sederhana, ekonomi yang pas-pasan, namun dengan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Tidak salah jika salah satu hadisnya Rasul berujar, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan al fitrah, fa abawahu yuhawi, maka menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau seorang Nasrani, au jizat, menjadi Majusi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dapat utama umat Islam jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Akhir dari syarahan ini, the last. Thank you so much for your kindly attention. Kamsahamnida, Arigatou gozaimasu. syukran katsiran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi